Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom, selamat malam Mas Stefan. Ya, selamat malam para kekasih Tuhan dan juga teman-teman yang setia mendengarkan dan mengikuti lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam renungan arti kehadiran Tuhan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, segala puji hormat, kebesaran, keagungan, kemasyuran, kuasa, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa yang bertahta di surga, dan bagi Tuhan Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa di surga, dan bagi Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran di tempat yang maha tinggi, sekarang dan sampai selamanya. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita yang melebihi segala akal dan pikiran kita menyertai Bapak Ibu, saudara dan saya di dalam kebenaran dan kasih. Nah, Bapak Ibu, saya harap malam hari ini kita semua mengalami lawatan daripada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hadir malam hari ini, ketika hadirat Tuhan, ketika kehadiran Tuhan, ketika hadirnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Kehadiran Tuhan itu bisa Bapak Ibu rasakan di tempat Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Dan saya percaya kehadiran Tuhan tidak akan mengurangi berkat yang sudah Tuhan sediakan dan yang akan Tuhan curahkan buat kita malam hari ini. Dan saya percaya juga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian dari firman Tuhan yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan iman Bapak Ibu menjadi tidak stagnan lagi, tetapi akan terus bertumbuh semakin hari semakin dewasa, untuk kita boleh semakin hari memiliki keserupaan dan kesempurnaan seperti Yesus Kristus, untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-176. Ya, nah Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan tentang arti kehadiran Tuhan, yang sudah saya yang sudah Pak Hen share ya melalui link YouTube lewat WhatsApp Zoom. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-176. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam, bagian yang ke-17. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah berkata mengenai nafsu jahat dan hawa nafsu, betul? Dan dia bilang, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berkata sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu itu berarti dia sungguh-sungguh, bukan berarti dia sungguh-sungguh tidak tahu. Sebenarnya Rasul Paulus itu mau berkata seperti ini, Bapak Ibu. Aku tuh tidak tahu lagi bagaimana mengendalikannya. Rasul Paulus tahu, tapi dia tidak punya kuasa
untuk mengendalikannya. Amin. Nah, Bapak Ibu, itu pertemuan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Dan saya katakan kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam surat Roma pasal 7 ayat 15 dan 25. Dan masih ada 10 ayat lagi. Dan di sini Bapak Ibu, nanti kita akan melihat satu pergolakan yang sesungguhnya dari Rasul Paulus. Ketika dia berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Oke? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya kembali. Surat Roma pasal 7 ayat 15 dan 16. Surat Roma pasal 7 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan lagi apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Rasul Paulus mengatakan apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Bapak Ibu kebayang tidak? Itu yang Rasul Paulus katakan. Jadi manusia sekelas Rasul Paulus saja berkata seperti itu. Kenapa sampai dia berkata seperti itu Bapak Ibu? Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Apa maksud dari semuanya ini? Bapak Ibu tahu tidak? Sebelum Rasul Paulus menulis surat Roma pasal 7 ini, sebetulnya dia sudah menulis surat Galatia. Surat Galatia 5 berbicara tentang perbuatan jahat dan buah-buah roh. Betul? Di dalam surat Galatia 5 ayat 22 dan 23, yuk Bapak Ibu mari kita baca ayatnya. Surat Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Selanjutnya, di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus berbicara hidup dipimpin oleh roh. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia 5 ayat 18 mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah kemudian di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16, Rasul Paulus sudah berbicara mengenai hidup oleh roh. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian di ayat yang ke-19, 20, 21, dan 25, surat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dan ayat yang ke-25, Rasul Paulus berbicara mengenai perbuatan daging. Sampai Rasul Paulus berbicara mengenai hidup seirama dengan roh. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dan Galatia pasal 25. Firman Tuhan mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kemudian ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Rasul Paulus ini tidak mungkin tidak tahu. Tetapi yang terjadi itu apa Bapak Ibu?
ini tuh problematika jiwa. Jadi bukan hanya di pikiran, tetapi jiwa secara keseluruhan. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi bukan berarti Rasul Paulus itu tidak tahu, tetapi Rasul Paulus tidak kuat untuk melawannya. Ini yang menjadi pergumulan jiwanya. Jadi bukan berarti murni tidak tahu, tetapi walaupun tahu, dia tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Seolah-olah ada dua pikiran yang memerintah. Dan itu dua hal yang berbeda di dalam jiwanya. Jadi pikirannya terpecah, seperti memiliki kepribadian ganda. Nah, itu juga yang terjadi di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, siapa yang bisa menengahinya? Yang bisa menengahinya adalah roh manusia. Makanya saya pernah katakan bahwa kebenaran dan firman itu tidak cukup. Bapak Ibu, kebenaran itu diambil dari kata aletheia, atau yaitu sang kebenaran. Dan itu siapa Bapak Ibu? Dia adalah Kristus. Kemudian dia menjadi manusia. Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia. Betul? Tetapi Bapak Ibu, kebenaran dan firman saja tidak cukup. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke bagian ini. Ya Bapak Ibu, yaitu di dalam Roma pasal 81. Di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi yang harus ditambahkan kepadanya adalah kita harus ada di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalamnya. Kita harus hidup di dalam Kristus. Apa itu hidup di dalamnya? Apa itu hidup di dalam Kristus? Hidup di dalam Kristus artinya kita harus hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Tetapi harus apa Bapak Ibu? Harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi keguncangan jiwa seperti itu, pikiran yang terpecah-pecah, yang terpecah belah, orientasi yang terpecah, itu harus bisa dikendalikan oleh roh manusia. Tapi yang menjadi masalah adalah roh manusia ini berada di dalam keadaan tidak peka. Tidak peka itu artinya apa? Tidak bisa membedakan apa yang Tuhan mau. Tidak bisa membedakan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Dan ini yang menjadi masalah. Betul? Makanya di dalam Roma 12 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Engkau harus dibaharui di dalam pikiranmu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kamu dapat membedakan. Membedakan apa Bapak Ibu? Mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Tetapi Allah menghendaki apa selain baik dan berkenan Bapak Ibu? Allah menghendaki yang sempurna. Dan itu dapat dilakukan melalui apa Bapak Ibu? Melalui pembaharuan. Amin. Jadi mengenai masalah roh ini, roh kita ini harus dibangkitkan, harus dikuatkan, supaya jangan seperti yang Rasul Paulus katakan, apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Tetapi sebenarnya Rasul Paulus itu tahu, hanya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Kenapa? Karena memang itu tidak di alam pikiran kita. Dan itu bukan masalah jiwa. Karena itu adalah masalah roh. Apakah rohnya itu kuat atau tidak? Makanya roh itu harus kuat. Bagaimana rohnya itu bisa kuat? Nah Bapak Ibu, ini yang nanti kita akan bicarakan. Bagaimana hukum roh yang menghidupkan itu bekerja.
Bagaimana untuk menentukan roh yang memiliki kekuatan untuk menerima, untuk mengendalikan jiwa ini bekerja? Oke? Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca ayat selanjutnya, ayat 17 sampai 20. Surat Roma pasal 7 ayat 17 sampai 20. Surat Roma pasal 7 ayat 17 sampai 20 mengatakan, ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi Bapak Ibu, melalui ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita semakin diperjelas. Amin. Jadi yang dimaksud di situ adalah kodrat dosa yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata, dia dikuasai dosa dan menjadi korban dosa, oleh kodrat dosa, oleh tabiat dosa, oleh nature-nya dosa, sehingga keinginan-keinginan yang ada di dalam anggota tubuhnya memiliki kehendak. Bapak Ibu, di ayat ke-18 tadi dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, kehendak memang ada di dalam aku. Artinya, Rasul Paulus itu punya kehendak, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Itu artinya. Artinya dia dikuasai oleh dosa. Punya kehendak dengan ketidakmampuan berbuat baik. Karena dosa yang menguasainya. Karena kodrat dosa yang menguasainya. Karena tabiat dosa yang menguasainya. Karena keinginan-keinginan tubuhnya yang menguasainya. Sehingga dia katakan, tidak ada sesuatu yang baik di dalam dirinya sebagai manusia. Bapak Ibu kebayang? Ini curhatnya Rasul Paulus sampai sebegitunya. Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, masih ada orang yang juga mengatakan, Pak, itu kan Rasul Paulus belum bertobat. Loh, surat Roma ini kan ditulis sesudah surat Galatia. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Karena ini seolah-olah menyepelekan curhatnya Rasul Paulus yang terdalam dan yang paling dalam. Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu tahu tidak yang ditulis ini? Ini merupakan berita acara pemeriksaan Rasul Paulus atau BAP-nya Rasul Paulus. Artinya ini tuh beneran dan bukan asal bicara. Ini tuh beneran, bukan omon-omon istilah zaman sekarang. Ini tuh curhatnya Rasul Paulus yang dicatat oleh Alkitab. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ulang, dan baca ulang lagi surat Roma pasal 7 ini, Bapak Ibu akan menemukan diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu akan menemukan ini tuh sebetulnya saya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus memperkarakan hal ini. Kita harus serius dengan hal ini. Kalau Bapak Ibu mau benar-benar jujur terhadap diri sendiri, di sini Rasul Paulus bilang, di dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Bapak Ibu,
Kalau kita melihat pada diri kita masing-masing, terhadap diri kita sendiri, lebih banyak mana yang kita ikuti setiap hari? Keinginan daging kah? Atau keinginan roh? Bapak Ibu bisa lihat dan renungkan sendiri, mana yang lebih kuat? Atau ada kemungkinan semua yang kita lakukan hanyalah keinginan daging belaka? Mari Bapak Ibu, mari kita renungkan dan merefleksi diri setiap hari. Jadi dengan sikap yang seperti ini, Rasul Paulus memerlukan satu pertolongan, yaitu pertolongan Roh Allah yang menjadi jaminan bagi orang yang berada di dalam Kristus untuk dapat keluar dari masalah itu. Bapak Ibu, di ayat 17-20 surat Roma pasal 17 ayat 20 ini, sebenarnya ini mau memberitahu kepada kita bahwa keadaan ini benar-benar parah. Betul tidak? Bapak Ibu setuju dengan pemikiran saya? Dan ini Bapak Ibu bisa lihat, dikatakan kehendak memang ada di dalamku, tetapi bukan berbuat apa yang baik. Sampai-sampai Rasul Paulus bilang apa Bapak Ibu? Di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sampai Rasul Paulus bilang, maka bukan aku lagi yang berbuat, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 21 sampai ayat 23. Surat Roma pasal 7, 21 dan 23 mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengenaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuh aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan memuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu, surat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini sebenarnya ini lebih ke penjelasan ke ayat-ayat yang sebelumnya. Dan kita menjadi semakin tahu betapa kompleksnya pergumulan ini. Nah Bapak Ibu, di bagian ini Rasul Paulus menyimpulkan. Jadi dia bilang begini, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengenaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Bapak Ibu, di sini terlihat sekali bahwa meskipun rohnya mengendalikan dia, tetap saja tabiat dosa itu ada di dalam anggota tubuhnya. Jadi inilah yang menjadi pertempuran seumur hidup kita. Kecuali apa Bapak Ibu? Kecuali Bapak Ibu mati. Jadi Bapak Ibu, mati ini adalah penyelesaian. Apa maksudnya mati Bapak Ibu? Apakah mati secara fisik? Ya, memang kita akan alami kematian secara fisik. Tetapi mati di sini yang dimaksud adalah anggota-anggota tubuh kita ini mati. Artinya tidak punya lagi kekuatan. Keinginan tabiat dosa itu hilang. Supaya keinginan-keinginan yang jahat yang di dalam badan kita ini selesai. Dan Rasul Paulus berkata seperti itu. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan yang membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus memperjelas dan Rasul Paulus memberi kesimpulan bahwa ada anggota-anggota tubuh, kemudian ada hukum Allah, kemudian ada hukum akal budi.
Dan Rasul Paulus katakan, aku suka hukum Allah dalam batin. Artinya ada terang kemuliaan Allah yang membawa kepada apa Bapak Ibu? Kepada kesukaan akan hukum Allah. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, hukum Allah. Jadi Bapak Ibu, kita, Bapak Ibu, saudara dan saya harus membangkitkan rasa suka ini. Rasa suka akan hukum Allah. Dan Bapak Ibu harus mengusahakannya setiap hari. Ingat Bapak Ibu, pemerannya ada 3. Ada anggota tubuh, kemudian ada hukum Allah, dan ada hukum akal budi. Dan Bapak Ibu harus berjuang setiap hari. Mana yang lebih kuat di dalam diri Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu harus menang. Nah, di bagian inilah Rasul Paulus berkata, aku suka akan hukum Allah. Jadi Bapak Ibu, sepertinya Rasul Paulus katakan, aku suka akan hukum Allah. Demikian juga Bapak Ibu saudara saya harus terus berjuang. Bagaimana roh kita ini semakin peka dan suka akan hukum Allah. Amin. Nah, pengertian yang kedua adalah bahwa di dalam jiwa ini atau di dalam pikiran kita ini ada kepribadian ganda. Bahkan boleh dikatakan banyak kepribadian di dalam jiwa ini. Dan kita kita bisa dibingungkan atau dibuat bingung. Dan supaya kita tidak salah dalam memilih, maka roh itu harus menjadi tajam di dalam membedakannya. Dan satu-satunya cara adalah kita harus suka akan hukum Allah. Roh kita harus suka akan hukum Allah. Dan kalau Bapak Ibu bisa mengajak jiwa dan pikiran ini menjadi suka akan hukum Allah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dan inilah cara kita untuk menang. Dan ini adalah kebenaran. Ini adalah rahasia besar yang membuat kita menang. Sehingga kita bisa menemukan kembali jiwa dan pikiran kita yang sesuai dengan karakter Kristus. Dan memiliki pikiran-pikiran Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk pembahasan ayat-ayat yang terakhir di dalam surat Roma pasal 7 ini. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat yang ke-24 sampai ke-26. Surat Roma pasal 7 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Inilah yang menjadi kesimpulan dari curahan hatinya Rasul Paulus. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Bapak Ibu, di sini kelihatan sekali bahwa memang anggota-anggota tubuh ini menjadi tawanan tabiat dosa, tawanan kodrat dosa. Dan ini yang menjadi masalahnya. Tetapi Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya karena apa Bapak Ibu? Karena dialah yang membangkitkan, karena dialah yang memindahkan roh Bapak Ibu saudara dan saya dari perbudakan dunia. Jadi ketika Rasul Paulus berkata syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ini karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus, maka kita dilepaskan dari belenggu dosa. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tidak dilepaskan dari belenggu dosa ini, maka Bapak Ibu akan dipermainkan oleh roh-roh jahat. Jadi Bapak Ibu,
Di dalam Kristus, Bapak Ibu dilepaskan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Itu yang Rasul Paulus bilang, syukur kepada Allah. Jadi melalui pengorbanan Kristus, Rasul Paulus bisa tahu bahwa ini bukanlah free fighting. Ini bukanlah pertempuran ala bebas. Ini bukanlah bertempur dengan bebas, tapi ada aturannya. Tetapi kita harus apa, Bapak Ibu? Kita harus mengikuti aturan Kristus. Karena Bapak Ibu saudara saya ada di dalamnya. Ada di dalam kerajaan Kristus. Nah, ini yang kemudian ditulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Oke, Bapak Ibu? Ini yang dikatakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Oke? Nah, Bapak Ibu, kita selesai dulu sampai di sini dan kita akan lanjutkan pembahasan di dalam kitab Roma pasal 8 ini tentang roh yang memberi hidup ini. Dan saya harap Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya. Ya Bapak Ibu ya, minggu depan kita akan lanjutkan di Roma pasal 8 ayat 1. Bapak Ibu siap untuk membaca terlebih dahulu? Supaya pada saat kita nanti membahasnya, Bapak Ibu dapat menangkap esensinya. Oke? Amin. God bless you all. Bapak Ibu sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah hidup Bapak Ibu. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam. Dia akan menembus semua dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.